Legend of the Great Sage. Chapter 496. Di bawah kota Cobweb, setelah melewati lapisan tanah dan batu, terdapat sebuah gua. Gua itu sepertinya tidak terbentuk secara alami. Tidak ada stalaktit, hanya pecahan batu besar yang tersebar di seluruh tanah. Di tengah puing-puing ada bola biru yang terbentuk dari segi 6 yang tak terhitung jumlahnya. Bola itu tembus cahaya, tetapi sangat kabur sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya, seolah-olah ada lapisan kabut yang mengembun di dalamnya. Terdengar bunyi keras saat sebuah tangan menghantam bola itu. Itu adalah tangan seorang wanita, jari-jarinya panjang dan ramping, telapak tangannya kecil dan indah. Namun kekuatan yang diberikannya tidak lemah sama sekali. Ada retakan tajam, seperti suara retakan es, dan retakan muncul di bola biru itu. Mudah untuk membayangkan bahwa beberapa serangan lagi mungkin akan menghancurkannya. Kabutnya sedikit menyebar, dan wajah wanita itu terlihat samar-samar. Pria manapun yang berdiri di sini kemungkinan besar akan tercengang dan kagum melihat penampilannya. Itu adalah wajah yang menggoda dan dewasa, memiliki pesona yang lebih mempesona daripada kecantikan murni. Meskipun wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah, kesombongannya yang tinggi masih terlihat jelas. Tampaknya itu sudah menyatu dengan temperamennya, membuatnya tampak seperti seorang ratu. Jika bukan karena status bangsawan dan otoritasnya yang besar, mustahil baginya untuk mengembangkan temperamen seperti itu. Namun hal itu juga membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Rambut hitam legamnya berserakan dan berantakan, tapi orang masih bisa membayangkan keagungan rambutnya. Bibir merah tipisnya membeku dalam lengkungan yang kejam. Dia terbiasa mengeluarkan perintah, tapi sekarang dia membuka dan menutup mulutnya. Dia memuntahkan kabut putih, seolah dia sedang mengutuk dan mengerang. Namun, itu terhalang oleh bola, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Dia mencoba melihat ke dalam bola itu lagi, tetapi bola itu menjadi semakin kabur. Yang dia lihat hanyalah sosok manusia seputih salju. Tampaknya telanjang bulat, dan tidak terlihat jelas. Dia tampak berlutut di tanah dengan cara yang sangat tidak senonoh, tubuhnya berayun tak terkendali. Dua massa seputih salju di depannya bergetar hebat, dan dua titik merah terang di bawahnya seperti dua buah ceri merah di atas salju, bergoyang maju mundur. Mau tidak mau seseorang memiliki segala macam pemikiran yang mempesona. Gedebuk, terdengar bunyi keras lainnya saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengatupkan giginya dan menyerang untuk kedua kalinya. Retakan menjadi lebih besar dan padat. Itu tergantung pada situasinya. Hanya dengan satu serangan telapak tangan lagi, dia akan mampu menghancurkan bola itu dan melarikan diri darinya. Tiba-tiba, dua tangan terulur dari belakangnya, meraih pinggang rampingnya, dan menyeretnya ke belakang. Dia mengayunkan tangannya dengan sia-sia. Dia berjuang, tapi dia bukan tandingan kekuatan itu. Dalam sekejap mata, retakan pada bola itu menghilang. Di dalam gua, keheningan kembali terjadi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bola biru itu tiba-tiba menghilang. Pertama, kabut putih dalam jumlah besar menyebar, dan samar-samar, terlihat sesosok tubuh berdiri tegak, dengan kepala penuh rambut merah menyala. Saat kabut menyebar, Li Qingshan meregangkan tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam dari ki spiritual langit dan bumi yang menyegarkan. Pikirannya sangat jernih dan hatinya sangat puas. Jika bukan karena kurangnya energi spiritual di dunia, dia mungkin telah menembus level 17 atau 18 dan langsung menuju 9 surga. Namun, baru saja, perasaan itu seolah-olah dia telah menjelajahi satu putaran melampaui 9 surga, dan tatapannya kembali ke tanah. Jika kamu ingin memakanku, aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Helika Verparosa terbaring di tanah dengan mata tertutup rapat seolah dia kehilangan kesadaran. Tubuh seputih saljunya basah oleh keringat, dipenuhi tanda-tanda bercinta. Meskipun dia berjuang sangat keras pada awalnya, Li Qingshan telah memberikan banyak hal yang paling dia sukai. Menjelang akhir, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan sangat kooperatif, tidak lagi mencoba menggigitnya dengan taringnya yang berbisa ketika mereka berpelukan. Jelas sekali, dia tidak perlu menjaga posisi aman sepanjang waktu. Tentu saja, Li Qingshan harus mengakui bahwa itulah yang paling dia sukai. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah dia tenggelam dalam hal itu, atau apakah dia mempunyai pola pikir, karena aku tidak bisa menolaknya, aku akan menikmatinya saja, atau mungkin itu adalah kombinasi dari keduanya. Oi, ibu dari anak itu, berhentilah berpura-pura mati. Jika kamu terus berpura-pura mati, aku akan benar-benar membunuhmu. Li Qingshan berjongkok dan menepuk pipi di belakang Helika Verparosa. Dia jelas tidak akan tertipu oleh fasad ini, karena pada saat cangkang mendalam penyu roh diaktifkan, ki spiritual dunia yang melonjak segera mulai berkumpul ke arahnya. Awalnya, dia hanya bercanda, tapi begitu dia mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, haruskah aku membunuhnya? Saat ini, Helika Verparosa berada pada kondisi terlemahnya. Jika dia ingin membunuhnya, sekarang adalah waktu yang tepat. Begitu dia pulih sepenuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Dengan kekuatan Li Qingshan saat ini, dia pada dasarnya telah mengambil langkah ke ranah Komandan Daemon. Dia pada dasarnya bisa melewati kesengsaraan surgawi pertama. Saat ini, bahkan jika semua penggarap yayasan dan Jenderal Daemon di prefektur Clear River berdiri di hadapannya, dia bisa menghadapi mereka dengan tenang.
Bahkan jika dia bertemu dengan Komandan Daemon dan kultivator inti emas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, melindungi dirinya sendiri tidak akan menjadi masalah lagi. Namun, pada dasarnya mustahil baginya untuk tampil sebagai pemenang. Kemenangan Li Qingshan kali ini karena keberuntungan. Helika Verparosa terlalu ceroboh. Sifatnya yang kejam bisa digambarkan sebagai alasan utama kekalahannya. Jika bukan karena dia ingin menangkap Li Qingshan hidup-hidup dan menyiksanya untuk bersenang-senang sebelum memakannya mentah-mentah, dia tidak akan pernah berakhir seperti ini. Dan, ada alasan yang lebih dalam lagi. Setelah menjadi Komandan Daemon, sudah bertahun-tahun sejak dia terlibat dalam pertempuran sampai mati dengan seseorang. Bahkan jika dia adalah seorang pemburu alami, jika dia tidak memiliki lawan yang layak, kemampuan bertarungnya akan merosot, dan dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, sejak Li Qingshan menggunakan pedangnya untuk membunuh seseorang untuk pertama kalinya, dia tidak pernah berhenti bertarung. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Li Qingshan sama sekali tidak bisa menandingi Helika Verparosa. Sebagai Karapas, dia juga bukan orang lemah di antara Komandan Daemon. Li Qingshan memeriksa jimat ilahi ciptaan hebat. Dia secara langsung telah menggunakan 30% kekuatan keyakinan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, semuanya untuk mengisi kembali Daemon Ki-nya. Dia memiliki kemampuan luar biasa, metode penindasan laut penyuruh, sehingga kualitas Daemon Ki-nya tidak kalah dengan Komandan Daemon. Lagi pula, baru beberapa tahun berlalu sejak dia mengalami kesengsaraan surgawi. Meskipun dia telah memakan banyak obat spiritual, akumulasinya masih sangat lemah. Jika dia melawannya 2 kali lagi, atau bahkan sekali lagi, dia tidak akan mampu menanggungnya. Jika dia tidak memiliki jimat ilahi ciptaan agung untuk mengisi kembali Daemon Ki-nya, seberapa besar peluangnya untuk menang? Bahkan jika dia hampir tidak bisa mengalahkannya, akan sangat sulit baginya untuk menundukkannya seperti ini lagi. Helika Verparosa tidak akan sebodoh itu untuk menghabiskan Daemon Ki-nya lagi. Jika Komandan Daemon ingin melarikan diri, bagaimana dia bisa menghentikannya sebagai seorang jenderal belaka? Yang terjadi selanjutnya adalah balas dendam tanpa akhir. Dia tidak akan pernah bermimpi untuk bergaul dengan Helika Verparosa secara damai setelah ini, kecuali minat tersembunyinya terstimulasi dan dia menikmati kegembiraan karena ditaklukkan. Ini tidak seperti novel porno sialan. Seperti kata pepatah, peluang hanya datang sekali. Jika kamu berani membunuhku, aku akan meledakkan inti dasmonku dan menyeretmu turun bersamaku. Helika Verparosa membuka matanya dan menatap Li Qingshan. Yang mengejutkannya, tidak ada lagi kebencian atau kebencian di matanya. Yang ada hanyalah rasa dingin dan ketenangan yang menyesakan. Suaranya lemah dan sedikit serak. Li Qingshan malah tidak berani mengabaikan ancamannya. Dia sangat terkejut. Dia merasa dia menjadi agak berbeda dari Helika Verparosa dalam ingatannya. Sebenarnya Helika Verparosa tidak berpura-pura mati. Dia dengan naif percaya dia bisa membodohi Li Qingshan seperti itu. Sebaliknya, dia menikmati pesona percintaan mereka dan merapikan pikirannya. Hal ini tentu saja merupakan penghinaan besar baginya. Namun, yang membuatnya merasa terhina bukanlah masalah itu sendiri. Dia tidak punya konsep tentang hal seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Reproduksi hanyalah hal paling normal di alam. Yang dia rasakan terhina adalah dia telah ditaklukkan oleh pihak yang lemah. Jika Li Qingshan adalah Raja Daemon, dia tidak akan melawan sama sekali. Ini karena di alam, yang kuat secara alami memiliki hak untuk memilih pasangannya. Masalahnya adalah Li Qingshan hanyalah seorang jenderal Daemon dan bawahannya. Dalam situasi di mana kekuatannya benar-benar kalah dengan miliknya, dia telah menyinggung perasaannya dan menindasnya sebagai yang lemah. Hatinya secara alami dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Li Qingshan tidak akan pernah membayangkan bahwa tebakannya benar. Meski memalukan, Helika Verparosa benar-benar merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenikmatan yang luar biasa bercampur dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan ini menyebabkan sebagian hatinya yang telah mati rasa karena kehidupan yang nyaman pulih kembali. Dia sepertinya telah kembali ke masa lalu, ketika dia masih seekor laba-laba. Kelaparan dan ancaman ada di mana-mana. Penyiksaan dan pembantaian diperlukan setiap hari. Kalau tidak, dia akan disiksa sampai mati oleh sifat kejamnya. Kegelapan yang pekat tidak lagi dipenuhi kehampaan dan kebosanan. Dia sekali lagi menemukan arti kultivasi. Jika Li Qingshan tahu betapa pentingnya tindakannya baginya, dia pasti akan merasa bangga. Mungkin dia benar-benar menaruh harapannya untuk menaklukkan Ratu Laba-Laba yang sombong ini. Sayangnya, meski dia salah menebak awalnya, dia tidak salah menebak akhirnya. Helika Verparosa sekarang bersiap untuk memulai perburuan. Ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjalankan naluri yang telah diberikan alam padanya sampai akhir. Bagaimana aku tega melakukan itu? Anda adalah ibu dari anak saya. Petik 2. Li Qingshan menyeringai, seolah dia menunjukkan kelemahan, takut dia benar-benar melakukan ini. Bagi Daemon yang berjuang untuk bertahan hidup sejak lahir, keinginan untuk hidup sudah tertanam dalam naluri mereka. Jadi ketika dia bisa melakukan apa yang dia mau, tidak peduli seberapa keras ancamannya, dia tidak peduli. Tapi begitu nyawanya dalam bahaya, dia pasti tidak akan meremehkan tekadnya. Peledakan inti Daemon yang dilakukan oleh Komandan Daemon bukanlah lelucon. Ini juga karena Li Qingshan tidak cukup kuat. Jika dia juga seorang Komandan Daemon, dia akan lebih percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri. Helika Verparosa tidak akan bisa mengancamnya seperti ini, jadi menggunakan kelangsungan hidup untuk memaksanya menyerah bukanlah hal yang mustahil. Namun,
Di dalam hati Li Qingshan, niat membunuh malah meningkat. Tangannya meluncur turun dari wajahnya dan mencengkeram lehernya yang indah seperti angsa. Mungkin mustahil untuk membunuhnya sebelum dia meledakkan inti daemonnya sendiri. Tapi jika aku menggunakan 70% kekuatan harapan itu, dengan tubuhku yang tangguh, bukan tidak mungkin bagiku untuk melakukannya, bertahan hidup. Seolah lapisan debu tebal telah terhapus, perasaan bahaya Helicover Parosa menjadi sangat akut. Tubuhnya segera menegang, dan inti daemon di tubuhnya hampir meledak. Ini adalah konfrontasi dingin yang dapat dilihat setiap hari di alam. Saat singa memburu banteng liar, ia juga harus khawatir akan dibunuh oleh tanduk banteng tersebut. Haruskah aku berpura-pura menyerah terlebih dahulu? Tidak, sekali aku menunjukkan kelemahan, itu malah akan memperkuat tekadnya. Di alam, ada banyak keberanian palsu, tapi tidak ada yang namanya ketundukan palsu. Yang lemah pasti akan hancur. Chapter 497. Dari mimpi. Dalam konfrontasi yang menindas, ki spiritual dunia melonjak ke dalam tubuh Helicover Parosa dengan liar. Saat daemon ki-nya pulih, kekuatan fisiknya perlahan pulih juga. Kesempatan Li Qingshan untuk membunuhnya hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, Li Qingshan bergerak, perlahan menarik kembali tangannya. Apakah dia akan menyelamatkannya, atau apakah ini pertanda serangan? Helicover Parosa tidak berani gegabah sama sekali, takut dia sedang berusaha keras untuk mendapatkannya. Li Qingshan sudah membuat rencana. Aku bahkan sudah melepaskan Fu Qingjin, tapi aku takut dia membalas dendam. Ya, ketika Komandan Daemon menjadi gila, seorang penggarap yayasan yang mengandalkan pedang untuk mencari nafkah tidak bisa dibandingkan dengannya. Oh, jadi aku akan melepaskannya jika ancamannya kecil dan membunuhnya jika ancamannya besar. Bukankah itu hanya sekedar berpura-pura dan menindas yang lemah? Jika itu adalah seseorang seperti Fu Qingjin, dia tidak akan mampu menembus lapisan keempat iblis harimau bahkan jika dia bertarung selama jutaan tahun lagi. Jalan melampaui 9 surga pasti akan dipenuhi dengan kesulitan dan tikungan. Luka mengerikan yang dialami Brother Ox masih tergambar jelas dalam ingatannya. Dibandingkan musuh yang akan dia hadapi di masa depan, Helicover Parosa bukanlah apa-apa. Saya akan membiarkan laba-laba kecil ini menjadi landasan kemajuan saya. Namun, Li Qingshan menolak membiarkan Helicover Parosa pergi begitu saja. Dia menyilangkan kaki ke satu sisi dan tersenyum. Saya tahu Anda tidak yakin dan menganggap saya menang secara tidak adil. Itu tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun, kemenangan adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Saya telah memenangkan pertempuran ini. Apakah Anda mengakuinya? Petik 2. Aku mengakuinya. Helicover Parosa berkata dengan dingin. Ini selalu menjadi hukum paling dasar di alam. Tidak ada yang namanya keadilan atau keadilan. Yang ada hanya hidup atau mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi mendengarkan perintah Anda. Saya memiliki setengah wilayah bawah tanah. Daemon itu milikmu, dan penjelajah malam adalah milikku. Itu adalah rampasan perangku. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Tentu, tapi bukan setengahnya, tapi seluruh wilayahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, pesanan Anda adalah pesanan saya. Anda dapat masuk dan keluar kamar saya sesuka Anda. Secara manusia, kamu adalah suamiku. Petik 2. Helicover Parosa berkata dengan tenang. Pada akhirnya, bahkan ada senyuman mempesona yang membuat orang bergidik. Kamu ingin membunuh suamimu, bukan? Li Qingshan tertawa dan menunjukkan motifnya. Yang paling ditakuti Helicover Parosa adalah Li Qingshan akan melarikan diri setelah melakukan ini. Dengan kemampuannya menyembunyikan auranya, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia pergi ke prefektur lain, itu akan sangat mudah. Karena itu, dia memasang umpan, hanya untuk menahannya di wilayah ini. Dia percaya selama mereka bertarung lagi, dia pasti bisa membunuhnya. Faktanya, dia sedikit gelisah sekarang. Dalam waktu singkat, aura iblisnya telah pulih dengan cepat. Saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai Anda memiliki keyakinan mutlak sebelum menantang saya. Lain kali, aku pasti tidak akan begitu murah hati, ibu dari anakku. Li Qingshan mencubit dagu Lord sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Agar tidak membuatmu paranoid dan takut, aku tidak akan bisa menemukanmu. Jika saya tidak dapat menemukan Anda, ayo buat janji untuk pertemuan berikutnya. Petik 2. Helicover Parosa tersenyum, tangannya dengan lembut membelai dada montok itu, takut umpannya terlalu kecil dan dia tidak mau mengambil umpannya. Saat ini, dia telah sepenuhnya berubah kembali menjadi pemburu yang tenang. Sekarang, sebagai salah satu penguasa wilayah ini, katakan padaku, benda apa yang ada di dalam magma itu? Li Qingshan menanyakan pertanyaan yang telah lama tersembunyi di hatinya. Ekspresi Helicover Parosa tiba-tiba berubah. Itu tidak pasti, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjawab dan bagaimana menjawabnya. Apa yang ingin kamu ketahui tentangku? Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresi Li Qingshan juga berubah. Suara tua yang lembut langsung terdengar di kepalanya. Pernyataan ini mungkin sedikit aneh, tapi itulah perasaannya yang paling nyata. Suaranya semudah tangisan pertama bayi setelah keluar dari rahim ibunya, dan setua kata-kata terakhir seorang lelaki tua yang pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Seluruh tubuh Li Qingshan bergetar. Mungkinkah ini, tempat ini setidaknya ratusan mil jauhnya dari bawah tanah? Namun dia segera menenangkan diri dan bertanya, siapa kamu? Itu tidak penting. Yang penting, siapa kamu?
Li Qingshan tertegun sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Suara itu melanjutkan, lupakan saja, itu tidak penting. Lalu apa yang penting? Kemana kamu pergi? Jangan bilang kamu masih ingin bertanya dari mana asalku. Li Qingshan tersenyum. Saat dia membuka mulutnya, dia menanyakan 3 pertanyaan utama dalam hidup. Mungkinkah orang ini adalah penjaga keamanan yang terkubur jauh di bawah tanah? Suara itu sunyi. Tidak diketahui apakah Li Qingshan benar atau tidak. Li Qingshan tertawa dan berkata, nama saya Bulan Utara. Saya datang dari tempat saya datang dan pergi ke tempat saya datang. Kalimat ini sangat mendalam. Apakah kamu manusia atau iblis? Faktanya, apa yang paling ingin diketahui Li Qingshan bukanlah ini, tapi apakah dia teman atau musuh. Helika Verparosa jelas mengenalnya. Secara logika, mereka seharusnya berada di pihak yang sama, tetapi Helika Verparosa tidak meminta bantuannya bahkan pada saat hidup dan mati. Dan dia bisa dengan jelas merasakan semua yang terjadi di sini, tapi dia hanya berdiri dan tidak melakukan apapun. Apakah kamu benar-benar Bulan Utara? Apakah kamu manusia atau setan? Petik 2. Li Qingshan masih tersenyum, tapi senyuman di matanya telah memudar. Mungkinkah dia melihat sesuatu? Identitasnya sebagai setengah manusia dan setengah iblis bisa dikatakan sebagai rahasia terbesarnya. Begitu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika itu adalah pria biasa, Li Qingshan akan tega membungkamnya. Namun, bayi di bawah tanah itu jelas bukan seseorang yang bisa dia diamkan. Mungkin dia tidak yakin, makanya dia bertanya. Mungkin dia hanya mengujiku. Aku tidak boleh panik. Lupakan saja, itu tidak penting. Li Qingshan sedang memikirkan bagaimana menjawabnya ketika suara itu memotongnya lagi, membuatnya sangat tidak senang. Lalu apa yang penting? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Li Qingshan, dia merasa itu agak familiar. Benar saja, suara itu langsung menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu? Kemana kamu pergi? Petik 2. Kemana tujuanku bukanlah urusanmu. Itu bukan urusanku, karena kita akan pergi ke tempat yang sama. Kalau begitu beritahu aku kemana aku akan pergi. Di atas langit. Bagaimana Anda tahu? Li Qingshan terkejut. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa ambisi Anda tidaklah kecil. Seekor katak di dasar sumur. Bukankah kamu telah berkultivasi sepanjang hidupmu hanya untuk memanjat tepi sumur dan melihat dunia luar? Suaranya tenang dan lembut, tanpa banyak intonasi. Tiba-tiba, ia menjadi bersemangat dan memiliki semangat kepahlawanan yang tak tertandingi. Dia dengan rendah hati menyebut dirinya katak di dasar sumur, tetapi Li Qingshan segera tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Melihat 9 provinsi juga, merasa malu dan tidak bisa bersantai, adakah yang lebih heroik dari ini? Ada lapisan makna lain yang tidak dipahami Li Qingshan. Meski katak itu rendahan, di sumur ini ia juga bisa disebut raja. Tidak ada musuh alami. Kamu benar, kita menuju ke arah yang sama. Aku juga ingin melampaui 9 surga. Li Qingshan merasa lebih hormat. Nada suaranya menjadi lebih sopan, tetapi dia masih mengenali satu sama lain sebagai sesama kultivator. Tidak ada perbedaan status, dan dia tidak akan membungkuk dan mencakar. Ini adalah kebanggaan yang diberikan Oxen padanya. Dia tidak akan menundukkan kepalanya kepada siapapun. Li Qingshan secara kasar memahami arti suara itu. Apa yang disebut surga adalah tujuan semua kultivator untuk menerobos belenggu dunia ini dan pergi ke dunia yang lebih tinggi dan lebih jauh. Bukannya dia tahu tentang perjanjian antara dia dan Oxen. Saya salah. Suaranya berfluktuasi lagi, penuh kejutan. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Li Qingshan bingung. Aku masih meremehkanmu. Di atas 9 surga, tujuan ini. Bahkan bagiku, itu terlalu jauh dari jangkauan. Aku bahkan tidak akan memikirkannya. Petik 2. Bukankah kita membicarakan tempat yang sama? Di atas 9 surga, apakah jaraknya sangat jauh? Petik 2. Meskipun Li Qingshan telah menyebutkan 4 kata ini berkali-kali, dia sebenarnya tidak memiliki konsep khusus. Dia baru berada pada tahap pertama kesengsaraan surga. Masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Lebih penting lagi berkultivasi membumi. Namun ketika bertemu dengan seseorang yang mengetahui jalannya, mau tak mau ia bertanya kemana tujuan mimpinya tersebut. Jauh, hehe, aku mau keluar dari sumur saja, tapi kamu mau terbang ke angkasa. Petik 2. Apakah ini sesulit itu? Li Qingshan tercengang. Perbandingan ini terlalu berlebihan. Seberapa dalamkah sumur itu, dan seberapa jauhkah bumi dari langit? Kalau hanya terbang ke angkasa, saya juga punya harapan. Selama saya lanjutkan, bukan tidak mungkin katak bisa berubah menjadi burung. Tapi Anda ingin berubah menjadi bintang. Ambisi yang luar biasa. Di 9 benua, dari miliaran makhluk, saya khawatir hanya Anda yang mengalami mimpi seperti itu. Petik 2. Suara itu penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya mengapa Li Qingshan memiliki ide yang tidak realistis. Aku akan menunggumu di atas 9 surga, menunggu hari di mana kita bisa berdiri berdampingan. Kata-kata Oxen sebelum dia pergi bergema di benak Li Qingshan. Baru sekarang dia menyadari apa maksudnya. Li Qingshan terdiam. Dia secara naif mengira bahwa dia hanya membawa gunung. Apa? Apa kamu takut? Aku terlalu banyak berpikir. Sepertinya kamu baru saja menambahkan kata, 9 surga. Terlalu banyak omong kosong *T. Izinkan saya bertanya lagi. Anda ingin pergi ke langit juga, bukan? Petik 2.
Suara itu terdengar lega, tapi juga sedikit kecewa. Apakah saudara Niu menambahkan 2 kata lagi? Jawabannya jelas, tidak. Jawaban Li Qingshan juga sama, tidak, saya ingin melampaui 9 surga. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan, wajahnya berseri-seri. Anda, pada suatu hari, seekor katak sedang melompat ke dasar sumur, melatih tungkai dan kakinya, menantikan saat ia melompat keluar dari sumur. Pada saat itu, seekor kecebong kecil datang dan berkata, katak, katak, saya ingin berubah menjadi bintang. Katak dengan sabar berkata kepada kecebong kecil, bintang-bintang itu sangat jauh. Lagi pula, kecebong tidak bisa berubah menjadi bintang. Menurutku kamu sangat percaya diri untuk berubah menjadi katak. Kecebong kecil berpikir sejenak, baiklah, kalau begitu aku akan berubah menjadi katak dulu, lalu menjadi bintang. Katak itu terdiam. Postur Agung Li Qingshan tiba-tiba menjadi lelah. Dia menggaruk kepalanya dengan sedih, tapi tempat seperti apa yang ada di atas 9 surga? Hei, sepertinya kamu tahu banyak tentang itu. Ceritakan padaku, kita mungkin bisa bepergian bersama. Petik 2. Saya tidak tahu tempat seperti apa itu. Saya hanya mendengar bahwa itu adalah pusat alam semesta tanpa batas, rumah para dewa dan Buddha. Sepertinya bertanya padamu hanya membuang-buang waktu. Tapi selama aku naik selangkah demi selangkah, aku mungkin tidak akan tersesat. Tidak lama kemudian Li Qingshan memahami bahwa kata 9 di 9 surga bukanlah sebuah bilangan, melainkan sebuah kata sifat. 9, angka ekstrim, memiliki arti tak terbatas. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus membantuku sedikit dulu. Chapter 498. Bantuan kecil apa? Li Qingshan pada dasarnya tahu bahwa bayi itu tidak terlalu memusuhi dia. Apa yang disebut bantuan kecil, ini mungkin adalah alasan utama mengapa dia tiba-tiba muncul. Apakah kamu tahu tentang Biara Candeva Naga? Siapa di Provinsi Hijau yang tidak tahu? Biara Candeva Naga memiliki metode penanaman yang disebut nyanyian Deva Naga. Ya, itulah metode budidaya tertinggi sekte mereka. Lalu, kalau begitu, tidak ada. Kamu hanya perlu mencarikan nyanyian Deva Naga untukku. Ini bantuan kecil yang kamu bicarakan. Anda ingin saya, Jenderal Daemon, pergi ke Biara Candeva Naga untuk mencuri metode kultivasi tertinggi mereka. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Jika aku memiliki kemampuan itu, apakah aku masih akan membuang-buang nafas untukmu? Saya akan melakukan Helicover Parosa 100 kali sekarang. Ini jauh lebih mudah daripada melampaui 9 surga. Kamu tidak perlu menolakku secepat itu. Mengapa Anda tidak mendengarkan apa yang bisa saya bantu? Petik 2. Apa? Bulu burung Phoenix. Li Qingshan terkejut. Dia telah memperoleh kitab suci Nirvana Phoenix sejak lama, tetapi budidayanya tidak pernah mulus. Jika dia bisa mendapatkan bulu burung Phoenix, mungkin itu akan menjadi sebuah peluang. Bahkan mungkin bisa meningkatkan kekuatan transformasi Phoenix. Bagaimana aku tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Kamu dapat memverifikasinya denganku setelah kamu mendapatkan nyanyian Deva Naga. Suara itu surut seperti air pasang, menjadi jauh. Kamu hanya menggunakan bulu untuk menukar metode budidaya tertinggi di Biara Candeva Naga. Bukankah kamu terlalu pelit? Karena Anda sangat menginginkannya, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri? Petik 2. Aku mempunyai masalahku. Suara itu menjadi semakin jauh. Kenapa kamu tidak memberiku bulu burung Phoenix dulu? Ini akan sedikit meningkatkan kultivasi saya, dan saya juga akan lebih percaya diri. Petik 2. Saya menunggu bantuan Anda, rekan seperjalanan. Suara itu bergema di udara sebelum perlahan menghilang. Helicover Parosa berbicara dengan Li Qingshan setelahnya. Melihat dia tiba-tiba terpana, dia menjauh dari Li Qingshan dalam sekejap dan melambaikan tangannya. Semua sutra dan jaring berkumpul ke arahnya, berlapis dan ditenun menjadi satu, berubah menjadi pakaian ketat yang membungkus tubuhnya. Tentu saja itu bukan karena rasa malu. Pakaian yang ditenun dari jaring laba-laba yang kuat adalah baju besi terbaik. Aku masih belum tahu siapa kamu. Setelah beberapa saat, Li Qingshan kembali sadar. Saat dia membuka matanya, dia masih sedikit bingung. Saat dia melihat pakaian Helicover Parosa, dia tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa, apa maksudmu dengan itu? Jaring ikan, apakah Anda ingin saya membantu Anda melepasnya lagi? Petik 2. Sutra laba-laba awalnya transparan. Meskipun lapisan-lapisannya saling terkait, seolah-olah dia mengenakan lapisan kain kasa tebal, kulitnya samar-samar terlihat, dan ada jaring besar di bagian luarnya. Pakaiannya bahkan lebih memikat dibandingkan saat dia telanjang. Mengapa kamu tidak mencobanya? Helicover Parosa berkata sambil tersenyum. Energi iblisnya telah pulih sebesar 10%. Jangan kira itu hanya 10%. Sekarang, bahkan jika Li Qingshan berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan ragu untuk menggunakan sisa kekuatan kehendaknya. Mustahil baginya untuk menangkapnya lagi. Akan ada banyak peluang, ibuku. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Li Qingshan tersenyum percaya diri. Dia mengepakkan sayap anginnya dan melompat. Helicover Parosa mengepalkan tangannya dan merasakan jantungnya sedikit tenang. Li Qingshan tidak lagi bertanya tentang identitas bayi, jadi dia dengan senang hati tidak menjawabnya. Dia tidak tahu bahwa mereka sudah melakukan percakapan. Jika dia tahu bahwa bayi itu pada akhirnya menyebut Li Qingshan sebagai sesama pelancong, dia pasti akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga.
Setelah itu, dia akan mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Li Qingshan. Ye Lai Xiang, kamu cukup berani untuk menyerangku, tapi aku cukup berani untuk tidak melawan. Begitu Tuan kembali, dia secara alami akan membantai kalian semua dan membalaskan dendamku. Petik 2. Di kota Cobweb, di bawah pengawasan para penjelajah malam, Ye Liubo tidak takut, mengejek ibu pemimpin klan Bad Shadow dengan keras. Apakah kamu benar-benar yakin dia bisa kembali? Hehe, Ye Lai Xiang tertawa gugup. Keenam klan tidak pernah berhubungan baik, dan keluhan antara klan Bad Shadow dan klan Spider Shadow sangat dalam. Sejak Li Qingshan naik ke posisi ibu pemimpin, yang paling diuntungkan adalah klan Spider Shadow, sementara status klan Bad Shadow menurun dengan cepat. Keluhan mereka ditekan di dalam hati mereka, terus bergejolak. Ye Liubo berkata, bahkan jika seluruh klan Bad Shadow mati, dia tidak akan mati. Ye Lai Xiang bermain-main dengan belati berbentuk ular di tangannya dan mencibir. Baiklah, berhentilah bersembunyi. Mari kita lihat apakah dia bisa membalaskan dendammu atau tidak. Apakah klan Bad Shadow ingin menyatakan perang? Ye Liusu menonjol dari kerumunan. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Kamu hanya seorang junior, namun kamu cukup berani untuk menudingku. Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya ingin menyatukan para penjelajah malam dan menjadi ibu pemimpinnya sendiri. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Tanpa dukungan bulan utara, Anda bukan apa-apa. Ye Lai Xiang berkata dengan tegas. Selama beberapa tahun terakhir, Ye Liusu terus-menerus mengumpulkan para penjelajah malam yang tidak mau bertarung satu sama lain dari bawah tanah, terus-menerus mengguncang fondasi beberapa klan. Dia telah menyinggung beberapa klan lebih dalam daripada Ye Liubo. Dengan Ye Lai Xiang yang memimpin, tatapan para ibu pemimpin lainnya menjadi tak terduga. Ye Liusu sedikit mengernyit. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh sedingin es yang mengunci dirinya dari suatu tempat. Suasana segera tenggelam ke titik terendah, seolah-olah mereka kembali ke masa lalu, ketika para penjelajah malam saling berperang satu sama lain. Ye Mingzu berdiri ke depan dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tenang. Liusu bekerja keras untuk seluruh balapan kami. Anda semua telah melihat hasilnya dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Jika kita bekerja sama dan melepaskan perbedaan, hal itu akan bermanfaat bagi kita semua. Petik 2. Keuntungan. Ye Mingzu, kamu ingin putrimu bertindak kasar terhadap kami, bukan? Maka sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Ye Liusu, Ye Liubo, telah mengkhianati Nyonya Ratu Laba-Laba dan melekatkan dirinya pada bulan utara yang memberontak. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Jika kita bekerja sama dan menghancurkannya sekarang, itu akan menjadi manfaat besar. Jika Anda ingin melindungi mereka, kami akan menghancurkan seluruh klan Spider Shadow Anda juga. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Ye Lai Xiang terus-menerus bertukar pandang dengan ibu pemimpin lainnya dan berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan sementara. Itu jelas bukan demi melayani Ratu Laba-Laba, tapi demi sumber daya yang luar biasa di tangan Ye Liusu. Diam-diam, beberapa perintah diturunkan. Penjelajah malam yang kuat dari 5 klan mengepung Ye Liusu, Ye Liubo, dan seterusnya. Ye Mingzu mempertimbangkannya sebelum melambaikan tangannya juga. Para tetua dan anggota kuat dari klan Spider Shadow juga menjadi bagian dari pengepungan, tapi mereka berada paling jauh, hanya di pinggiran. Para penjaga pribadi di bawah pimpinan Ye Liusu membentuk lingkaran dengan punggung saling menempel. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi mereka agak ragu-ragu, karena mereka berasal dari klan. Selain Ye Liusu dan Ye Liubo, yang lain hanya tertipu. Belum terlambat bagimu untuk kembali ke klanmu, atau kamu akan mengalami nasib yang sama seperti kedua pengkhianat ini. Ye Lai Xiang menjadi lebih puas diri. Dia percaya bahwa selama dia mengucapkan kata itu, putrinya akan kembali ke sisinya lagi. Para ibu pemimpin lainnya juga berseru, memanggil para putri yang mereka kirim untuk menjadi mata-mata. Mereka semua berpikir, jika kita kehilangan kekuatan ini, organisasi yang dibangun Ye Liusu setelah banyak usaha akan segera runtuh. Lucu sekali bagaimana dia berpikir dia memegang kendali. Namun, yang mengejutkan semua orang, meski banyak dari mereka bimbang dan ragu-ragu, tidak ada yang segera melangkah maju dan kembali ke klan mereka. Tanpa disadari, Ye Liusu telah menggunakan cita-cita dan perasaannya yang sebenarnya untuk memengaruhi semua orang di sekitarnya. Sudut bibir Ye Liusu sedikit melengkung, seolah dia agak lega. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk, berkata dengan tulus, terima kasih. Situasinya sangat buruk saat ini. Nasib guru tidak pasti, tapi saya yakin dia pasti akan kembali. Namun, saya tidak ingin memaksa orang lain untuk mengambil risiko bersama saya. Tidak peduli siapa yang ingin kembali ke klannya, saya tidak akan menghentikan mereka. Jika kalian bisa bertahan karena ini, tidak akan sia-sia bagi kami bersaudara. Petik 2. Seorang penjelajah malam wanita jangkung naik dan melingkarkan lengannya di bahu Ye Liusu. Dia tersenyum. Sejujurnya, meskipun aku memanggil Tuan Bulan Utara, dia tidak pernah memberiku kesenangan di tempat tidur, jadi aku juga tidak mempercayainya. Namun, aku percaya padamu, Ye Liusu. Pengembara malam lainnya berkata, jika Tuan tidak kembali, kami akan membentuk klan lain. Liusu, kamu bisa menjadi ibu pemimpinnya. Kami mematuhi North Moon karena kami mematuhi perintah Nyonya Spider Queen. Apa hubungan pemberontakannya dengan kami?
Saya menolak untuk percaya Nyonya Spider Queen tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu, hati Ye Liusu menghangat. Dia tersentuh karena suatu alasan, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ye Laixiang berkata dengan marah, Ye Liusu, tidak peduli seberapa fasih lidahmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Jika kamu menginginkan nyawanya, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Suara sedingin es terdengar. Ye Liuxing yang berwajah dingin menonjol bersama yang lain, memasuki pengepungan. Dia menatap Ye Liusu dalam-dalam saat emosi yang tak terlukiskan memenuhi matanya. Ada sedikit kelembutan dalam suaranya juga. Aku akan meninggalkan klan Spider Shadow dan bergabung denganmu. Ye Liubo melihat semua ini dan merasa bahagia untuk Ye Liusu dari lubuk hatinya. Dia berpikir, Kak, disinilah letak pesonamu. Guru benar, kamu spesial. Dia tidak hanya gagal membuat organisasi Ye Liusu runtuh karena bujukannya, tetapi hal itu malah meningkatkan momentumnya. Para ibu pemimpin semuanya tercengang. Apakah mereka benar-benar penjelajah malam? Kemana perginya sifat dingin dan curiga mereka? Setelah kejutan tersebut, mereka merasakan ancaman yang lebih besar. Mereka diam-diam mengambil keputusan. Tidak, Ye Liusu ini harus dilenyapkan, atau dia mungkin benar-benar bisa menyatukan klan. Liuxing, menurutku kamu tidak perlu meninggalkan klan Spider Shadow, karena mulai sekarang dan seterusnya, Ye Liusu akan menjadi ibu pemimpin baru dari klan Spider Shadow. Ye Mingzu tersenyum, tapi dia merasa agak enggan di dalam. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat klan Spider Shadow. Jika kedua organisasi bergabung, klan Spider Shadow akan melampaui 5 klan lainnya. Bahkan mungkin ada peluang bagi mereka untuk menyatukan klan. Mereka beralih dari pertarungan 1 lawan 6 menjadi pertarungan 2 lawan 5. Sepertinya masih ada perbedaan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, baik Ye Liusu dan klan Spider Shadow telah membangun fondasi yang sangat dalam dengan dukungan Li Qingshan. Mereka memiliki jimat dan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka belum tentu kalah. Ye Liusu berkata dengan heran dan gembira, "Ya, Ibu. Liusu, hanya ini yang bisa aku bantu." Ye Mingzu mengangguk sedikit dan tersenyum pahit di dalam. Dia tidak tahu apakah merupakan suatu berkah atau kutukan memiliki seorang putri yang menonjol dari yang lain. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, jika Ye Liusu tidak berperasaan seperti penjelajah malam lainnya, Ye Mingzu tidak akan pernah menyerahkan otoritas ibu pemimpin kepadanya bahkan jika dia adalah putrinya sendiri. Pada saat ini, klan Spider Shadow berada di luar, sementara Ye Liusu dan yang lainnya berada di dalam, malah membentuk serangan menjepit. Kedua belah pihak saling berhadapan. Pertempuran hebat hampir pecah. Ye Mingzu, apakah kamu bertekad untuk mengkhianati Nyonya Ratu Laba-Laba dan mendukung pemberontak Bulan Utara? Ye Laixiang berkata dengan dingin. Pemberontak Bulan Utara, apakah kamu berbicara tentang aku? Petik 2. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh dengan rambut merah tergerai berdiri di depan gerbang kota. Mata merahnya bersinar seperti api saat dia menatap dengan dingin. Chapter 499. Menguasai. Ye Liubo bersorak. Ye Liusu menghela nafas lega juga. Bahkan dia merasakan rasa senang dan tenang. Seolah-olah selama dia ada, dia bisa mengatasi masalah apapun, betapapun besarnya. Dia sebenarnya berhasil kembali hidup. Namun, Ratu Laba-Laba tidak akan pernah mengubah kebiasaannya. Dia pasti menggunakan semacam tipuan dan berhasil melarikan diri hidup-hidup. Dia pasti tidak akan bisa terus berada di bawah tanah, apalagi terus memimpin mereka. Ekspresi Ye Laixiang tiba-tiba berubah. Memikirkan hal itu, dia menenangkan diri dan berkata, jadi bagaimana jika aku berbicara tentangmu? Bulan Utara, apakah menurutmu kamu masih bisa menurunkan berat badanmu seperti sebelumnya? Anda telah mengkhianati Nyonya Ratu Laba-Laba, jadi saat ini Anda adalah musuh para penjelajah malam. Petik 2. Mari kita bekerja sama dan menjatuhkannya. Nyonya Ratu Laba-Laba pasti akan memberi kita hadiah ketika dia kembali. Siapapun yang masih bersekongkol dengannya adalah pengkhianat sejati. Begitu Nyonya Ratu Laba-Laba tiba, mereka semua akan mati mengenaskan. Petik 2. Ye Laixiang tahu dia telah menyinggung Li Qingshan sampai mati. Dia takut dia akan membunuhnya karena marah, jadi dia menyerang lebih dulu dan menarik semua penjelajah malam bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, mustahil baginya untuk secara langsung menghadapi beberapa lusin penjelajah malam yang kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Dia mengubah topik pembicaraan. Kamu Liusu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apakah Anda setia pada Nyonya Spider Queen, atau Anda setia pada pengkhianat ini? Petik 2. Ye Liusu mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam kesusahan yang lebih besar. Baru saja, dia bisa bilang dia hanya mematuhinya karena perintah Helicover Parosa, tapi sekarang dia muncul lagi, alasan ini tidak ada gunanya. Dia harus membuat pilihan. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Liusu sekali lagi. Li Qingshan sudah lama berada di sini. Dia bisa mendengar semua orang berdebat dari jauh. Akibatnya, dia diam-diam mendengarkan untuk melihat siapa yang cukup berani untuk berbicara buruk tentang dirinya di belakang. Tepat ketika masalah ini akan meningkat, masalah itu baru saja diselesaikan. Awalnya, dia berencana membunuh Ye Laixiang segera sebagai peringatan bagi orang lain. Melihat ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Itu karena dia sangat penasaran dengan pilihan apa yang akan diambil Ye Liusu. Sebenarnya dia juga paham bahwa jika dia ingin bawahannya setia, sebaiknya dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengkhianatinya. Namun,
Ye Liusu bukan hanya bawahannya. Jika dia memilih untuk mengkhianatinya, Li Qingshan bisa memahaminya. Bagaimanapun, dia memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Tidak aneh baginya membuat pilihan seperti itu. Tentu saja, jelas akan ada hukuman setelahnya. Tentu saja, jelas akan ada hukuman setelahnya. Tentu saja, dia tidak akan membunuhnya. Faktanya, dia bahkan bisa membiarkannya melanjutkan posisinya setelah dia menghukumnya. Namun, dia hanya akan menjadi alat yang berguna. Tentu saja, hadiahnya hancur. Karena dia hanya memperlakukannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya, lalu apa hubungannya mimpinya dengan dia? Justru karena masih banyak yang harus diberikan maka ada antisipasi. Wajah halus Ye Liusu dipenuhi dengan perjuangan. Dia tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Jika dia terus berdiri di sisinya, tidak akan ada lagi tempat baginya di wilayah ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri ke tempat lain bersamanya. Semua yang dia bangun selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Jika itu adalah penjelajah malam biasa, itu mungkin akan menjadi pilihan yang sangat mudah untuk dibuat. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tapi dia tidak bisa, apalagi sosok berambut merah dan bermata merah itu sangat berarti baginya. Saudari, kita tidak bisa mengkhianati tuan kita. Tidak ada tuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hari ini? Ye Liubo meraih tangan Ye Liusu dan berkata dengan cemas. Jalang, diamlah. Dia bukan master. Dia pengkhianat. Ye Liusing berkata dengan dingin. Ye Liusu memandang Ye Mingzu dengan ragu-ragu, berharap mendapat bantuan dari kebijaksanaan ibunya. Ye Mingzu hanya berkata, Liusu, saya yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat. Kata-katanya ambigu. Sepertinya dia mencoba membujuk Ye Liusu untuk segera mengkhianatinya, tetapi sepertinya itu juga berarti sebaliknya. Itu karena dia sebenarnya agak ragu-ragu. Bukan karena dia benar-benar setia kepada Li Qingshan. Sebaliknya, dia bisa merasakan sikap santai Li Qingshan yang luar biasa. Bulan Utara seharusnya berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin sekarang. Bagaimana dia bisa menonton dari pinggir lapangan dengan mudah? Apakah situasinya berubah? Apakah Ratu Laba-Laba telah memutuskan untuk mengampuninya? Tapi itu tidak mungkin. Ye Mingzu juga agak ragu-ragu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Ye Liusu membuat pilihan sendiri. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu menungguku? Ye Liusu menatap Li Qingshan dari jauh. Tatapannya tampak dipenuhi dengan semangat yang mendalam. Dia menyentuh bibirnya dengan lembut. Ciuman itu masih hangat, menjangkau jauh ke dalam hatinya. Dikatakan bahwa orang tidak bisa lagi dinilai secara rasional ketika sedang jatuh cinta. Itu memang benar. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan tegas, sepertinya aku bukan komandan yang cocok. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab yang berat sebagai simpanan, dan aku tidak cocok untuk memimpin saudara perempuanku. Mulai sekarang, Ye Liusu tetaplah Ye Liusu. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak tahu apakah dia lega atau kecewa. Dia menarik tangan Ye Liubo dan berjalan menuju Li Qingshan. Dia menatap mata merah pria itu dengan tenang dan berpikir dalam hati, semua yang kudapat karenamu, aku akan kehilangan karenamu. Tidak ada gunanya menyesalinya. Li Qingshan membalas senyumannya. Dia merasa jauh lebih baik dan berkata pelan, kamu tidak akan menyesali pilihan yang kamu buat hari ini. Hentikan mereka, perintah Ye Lai Xiang dengan tegas. Dia tidak yakin bisa membunuh Bulan Utara, tapi dia sangat yakin bisa membunuh mereka. Hasilnya telah ditentukan. Saat Spider Queen kembali, dia akan menjadi pahlawan pertama. Saat dia memikirkan betapa puasnya dia merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya membelalak tak percaya saat rasa takut memenuhi wajahnya. Sebelum ada orang yang mengetahui apa yang terjadi, Li Qingshan telah tiba di depan Ye Lai Xiang. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dengan lembut. Baru pada saat itulah penjelajah malam lainnya kembali sadar. Setelah itu, mereka semua tercengang, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang sama seperti Ye Lai Xiang. Di bawah tanah, semua orang tahu tentang kekuatan Ye Lai Xiang. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara 6 ibu pemimpin. Secara manusia, dia terlambat dari yayasan pendirian. Ini juga mengapa Ye Lai Xiang cukup berani memprovokasi Li Qingshan. Namun sekarang, Ye Lai Xiang tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Dia telah ditundukkan oleh Li Qingshan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami gerakannya. Mereka semua merasakan hawa dingin yang mendalam. Jika targetnya adalah mereka, atau siapapun yang hadir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan jika dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, siapa yang bisa menghentikannya? Di wilayah ini, mungkin hanya Spider Queen yang memiliki kecepatan seperti itu. Tidak heran dia berhasil melarikan diri. Pikir Ye Mingzu. Perkasa menjadi tuan. Ye Liubo bersorak dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Kemudian dia berteriak, hati-hati, tuan. Bayangan melengkung melintas, melesat ke arah tenggorokan Li Qingshan. Itu adalah belati di tangan Ye Lai Xiang yang melengkung seperti ular. Itu berkedip dengan cahaya gelap, jelas membawa racun. Serangannya penuh rahasia dan kejam, berpengalaman dalam cara pembunuhan. Pada saat yang sama, tubuhnya berangsur-angsur menipis, seolah dia ingin berubah menjadi bayangan dan melepaskan diri dari genggaman Li Qingshan. Namun, perjuangan ini ditakdirkan sia-sia. Belati itu jatuh tanpa daya di tengah jalan. Ye Lai Xiang kembali normal.
Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan getaran memenuhi tubuhnya, menghasilkan serangkaian retakan dan retakan. Dia dilempar ke tanah oleh Li Qingshan dan segera pingsan, tidak bisa bergerak. Tuan, ayo pergi. Ye Liusu tiba di samping Li Qingshan dan menasihati dengan lembut. Dia sudah bersiap untuk melarikan diri bersamanya. Mungkin hasil ini tidak terlalu buruk. Pergi kemana? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang Ye Liusu. Kehangatan di matanya membuatnya bersukacita atas pilihannya karena suatu alasan. Dia juga sepertinya memahami sesuatu dan menanyakannya. Li Qingshan mengumumkan dengan lantang, aku telah mengalahkan Ratu Laba-Laba. Mulai hari ini dan seterusnya, akulah satu-satunya penguasa penjelajah malam. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan daripada kekuatan besar yang baru saja dia tunjukkan, bergema di dalam gua. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Nyonya Spider Queen? Ye Lai Xiang berteriak. Itu juga yang dipikirkan para penjelajah malam itu. Bagi mereka, Helika Verparosa seperti dewa. Dia tidak terkalahkan dan tidak dapat ditolak. Bahkan Ye Liusu dan Ye Liubo tercengang. Mereka menatap Li Qingshan seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Li Qingshan memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama. Dia tersenyum. Sepertinya itu bukan bantahan. Dia menjadi serius. Sepertinya aku bukan pengkhianat. Kamulah pengkhianatnya. Sebelum Ye Lai Xiang bisa mengatakan apapun, sebuah hembusan napas keluar dari jarinya. Itu berputar dan berputar, menusuk kepalanya dan meninggalkan lubang. Setelah itu, dia menyimpan mayat itu di dalam kantong 100 harta karunnya. Semua orang menghirup udara dingin. Seorang ibu pemimpin telah dihancurkan sampai mati seperti serangga. Meskipun Li Qingshan hanya memiliki satu kaki di Komandan Daemon, membunuh lawan seperti itu sudah menjadi sangat mudah. Perbedaan antara bidang budidaya utama selalu lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan serangga. Manusia belum tentu bisa menangkap serangga, tapi untuk lawan seperti Ye Lai Xiang, selama dia berada dalam jangkauan penglihatan Li Qingshan, dia pada dasarnya sudah mati. Pada saat ini, Daemon Qi bangkit dari bawah tanah, memasuki lantai atas kota Cobweb. Semua orang akrab dengan Daemon Qi. Helika Verparosa telah kembali. Namun, selain itu, dia tidak melakukan apapun. Dia benar-benar mengabaikan semua yang terjadi di depan kota Cobweb, seolah-olah dia secara tidak langsung membenarkan kata-kata Li Qingshan. Apakah kamu punya keberatan lain? Klan Spider Shadow kami bersedia melayani Tuan Bulan Utara sebagai tuan kami. Kami bersedia melayani dia sebagai pelayan, dan kami akan siap sedia. Ye Mingzu akhirnya sadar kembali. Dia melangkah maju dan membungkuk. Dia bahkan bisa mengalahkan Nyonya Spider Queen. Seberapa kuat dia? Apakah dia sudah menjadi komandan Daemon? Meskipun dia mematuhi Li Qingshan di masa lalu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelayannya. Paling-paling, dia adalah bawahan dan atasan. Tapi sekarang, dia memimpin seluruh klannya untuk melayaninya sebagai tuannya, bersedia melayaninya sebagai pelayan. 4 ibu pemimpin lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka tidak lagi menolak menerima hal ini sama sekali. Mereka tunduk pada kekuasaan absolut ini. Para penjelajah malam lainnya juga ikut bersamanya, membungkuk ke arahnya dengan penuh hormat. Bahkan klan Bad Shadow yang baru saja kehilangan ibu pemimpinnya pun demikian. Namun, Li Qingshan berkata, kamu salah. Ye Mingzu berkata, tolong jelaskan, Tuan, di mana kesalahan Anda? Li Qingshan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi klan di antara penjelajah malam. Aku akan menjadi satu-satunya tuanmu. Ye Liusu, perhatikan perintahku. Meskipun dia mengatakan itu dengan serius, dia tidak punya niat untuk melepaskan Ye Liusu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata dalam pelukannya, ya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab mengaturnya. Jika ada yang punya masalah, suruh mereka datang menemui saya. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Li Qingshan tersenyum. Apa yang diselesaikan jelas tidak akan menjadi masalah. Chapter 500. Di masa lalu, Li Qingshan tidak akan pernah bisa memberikan perintah yang tidak masuk akal seperti itu. Dia juga tidak bisa membunuh ibu pemimpin klan dengan identitas sensitif. Tidak baik jika dia memancing reaksi balik dari para penjelajah malam. Namun, dia punya keyakinan dan hak untuk melakukannya sekarang. Semua ini berawal dari kekuatannya sendiri. Hanya kekuatan absolut yang memberinya otoritas absolut. Dia tidak perlu melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama sekali. Mereka yang mengikutinya akan sejahtera, sedangkan mereka yang menentangnya akan binasa. Kekerasan tidak dapat menyelesaikan segalanya, terutama karena kekerasan tersebut tidak cukup kuat. Dulu, Helika Verparosa ingin mereka berpisah dan bertarung, sehingga mereka harus berpisah dan bertarung. Sekarang, Li Qingshan ingin mereka bersatu, jadi mereka harus bersatu. Ekspresi Ye Liusu berubah beberapa kali. Pada awalnya, dia sangat gembira. Bukan saja dia tidak perlu melarikan diri, tetapi dia mendapatkan lebih banyak lagi. Usaha besarnya untuk bersatu di bawah satu panji dapat dengan mudah dicapai hanya dengan satu kata darinya. Baru setelah itu dia merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar mengikuti hukum kuno penjelajah malam dan mengkhianatinya, maka dia akan kehilangan segalanya. Yang terpenting, dia akan kehilangan hatinya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa menerima kehangatan dan perlindungan seperti itu lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat padanya.
Ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya untuk menunjukkan sisi lembutnya kepada Li Qingshan. Setelah itu, hati mereka menjadi semakin dekat. Namun, tanpa kekuatan absolut, akan sulit bagi seseorang yang sombong dan bertekad seperti dia untuk berperilaku seperti ini bahkan ketika dia sedang jatuh cinta. Terima kasih atas kadonya. Ye Liusu mengangkat wajahnya yang lembut. Mata berbintangnya berkedip-kedip dengan cahaya. Itu bukan hadiahku. Bahkan Li Qingshan sendiri tidak pernah memikirkan hal itu setelah mengalahkan Helicover Parosa. Dia akan memaksanya untuk menandatangani perjanjian dengannya. Awalnya, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menerobos lapisan keempat iblis harimau dan kemudian melarikan diri. Pada saat itu, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk memperjuangkan sebidang wilayah di permukaan dan menandatangani fakta non-agresi dengan 100 aliran pemikiran. Dia pada dasarnya akan membantu Ye Liusu mewujudkan mimpinya mengembalikan penjelajah malam ke permukaan. Dia memandang Ye Liusu dengan rasa ingin tahu. Li Qingshan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia siap memberinya kejutan ketika saatnya tiba. Aku akan kembali ke wilayah itu dulu dan mengurus sisanya. Aku serahkan padamu. Petik 2. Li Qingshan dengan ringan menepuk pantat Ye Liusu yang gagah dan melepaskannya. Dulu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia membiarkannya meremehkannya tanpa alasan, tapi sekarang itu tampak sangat wajar. Ya, Ye Liusu merasa pusing, tapi dia tetap memasang wajah datar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Li Qingshan merasa ini sangat menarik. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan menggodanya. Nyonya Ratu Laba-Laba, bulan utara menyambut tantanganmu kapan saja, hahaha. Li Qingshan berbalik menghadap kota jaring laba-laba dan berkata dengan suara yang jelas. Setelah itu, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia membentangkan sayap anginnya dan membawa Ye Liubo bersamanya saat dia terbang di udara. Apakah Ratu Laba-Laba akan berurusan dengan kakak? Angin kencang bertiup kencang, menyebabkan gua itu terdistorsi dan berubah dengan cepat. Ye Liubo tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap wajahnya. Dalam pelukannya, dia hanya bisa mendengar suara angin tapi tidak bisa merasakan angin sedikit pun. Perasaan seperti ini membuatnya mabuk. Tapi kemudian, dia mulai mengkhawatirkan Ye Liusu. Melihat bagaimana dia masih dengan hormat memanggil Lady Helicover Parosa, Nyonya, di tempat sepi ini, terlihat jelas bahwa dia sangat bermartabat. Li Qingshan tidak memintanya mengubah cara dia memanggilnya. Menghormati yang kuat adalah hal yang benar. Mungkin tidak. Dia tidak sabar untuk memiliki dasi yang bisa membuatku tetap di sini. Petik 2. Li Qingshan sudah memiliki pemahaman umum tentang temperamen Lady Helicover Parosa. Setelah dia kembali menjadi predator, dia akan memusatkan seluruh perhatiannya padanya, dengan sabar menunggu pukulan fatal. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan hanya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke wilayah tersebut. Ye Liubo masih menempel padanya seperti koala, tidak mau turun. Oh iya, hadiah apa yang kamu inginkan? Li Qingshan tersenyum. Penyerahan penuh Ye Liusu telah mengejutkannya, dan penampilan gadis ini juga tidak pernah mengecewakannya. Bagaimana menurutmu? Ye Liubo cemberut dan mengusapnya. Mari kita lupakan saja hal itu untuk hari ini. Li Qingshan tersenyum pahit. Setelah pertarungan hebat dengan Lady Helicover Parosa, meskipun dia memiliki keinginan yang sangat besar, keinginan itu telah lenyap sepenuhnya. Jika dia tidak sepenuhnya puas, dia tidak akan pernah melepaskan Helicover Parosa. Bahkan tanpa cangkang mendalam dari penyuruh, dia terlihat seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, hatinya tenang seperti air. Oh, Ye Liubo langsung kecewa, tapi dia tidak mau menentang keinginannya. Dia berjuang untuk menyembunyikan kebenciannya. Sekarang agak terlalu terburu-buru. Aku akan menunggumu bersiap. Kalau waktunya tiba, aku akan. Li Qingshan berbisik ke telinganya, menghibur hewan peliharaan kecilnya yang setia dan lucu ini. Setelah itu, dia meninggalkan klon cerminnya dan segera meninggalkan bawah tanah. Dia sudah pergi begitu lama, jadi dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di seberang sana. N kecil pasti sudah tidak sabar menunggu. Biara Chandeva Naga memang ada hubungannya dengan dia. Mencuri teknik tanda tangan mereka pada dasarnya mustahil. Bahkan jika dia mengalami kesengsaraan surgawi lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Nyanyian Deva Naga mungkin akan berakhir pada Little N. Apakah bayi aneh di bawah tanah, katak di dasar sumur, merasakan adanya peluang karena hal ini? Tantangan Helicover Parosa akan segera tiba. Tidak apa-apa jika dia tidak melawan, tapi begitu dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pukulan mematikan. Segala yang dimiliki Li Qingshan saat ini dibangun berdasarkan kemenangan ini. Jika dia kalah, bukan hanya dia, tapi Ye Liubo dan Ye Liusu yang bergantung padanya juga. Hanya dengan mendapatkan bulu Phoenix dan mencapai lapisan pertama transformasi Phoenix dia bisa sedikit meningkatkan peluangnya. Membiarkan Helicover Parosa hidup jelas berarti meninggalkan masalah besar. Namun, hal itu juga memaksanya untuk terus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Dan jika dilihat dari hasilnya, pilihan ini masih relatif tepat. Jika dia benar-benar membunuhnya, bayi aneh di bawah tanah mungkin tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Kematian Komandan Daemon juga bukan masalah kecil. Sulit untuk mengatakan bagaimana reaksi pemimpin semua Daemon di Provinsi Hijau, Raja Naga Laut.
Memikirkan tentang bagaimana istana koleksi pedang masih memikirkan kematian tetua naga melonjak setelah bertahun-tahun. Mereka menolak untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Hasil terbaiknya adalah Komandan Daemon lain mengambil alih wilayah ini, yang hanya akan membawa kemungkinan tak terbatas dan membuat situasi semakin tidak terduga. Daripada melakukan itu, dia lebih baik mengendalikan situasi. Li Qingshan perlahan membereskan situasinya. Dia dipenuhi dengan aspirasi yang tinggi, tidak menunjukkan rasa takut atau gemetar ketakutan sama sekali. Datang, tidak peduli berapa kali pun, aku akan mengalahkanmu dengan kejam dan mengulanginya lagi. Li Qingshan kembali ke pegunungan Chain dengan diam-diam, tetapi N kecil sudah tidak ada lagi di tempat tinggalnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Namun, formasi kunci emas 8 gerbang tidak terluka, dan dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya orang yang dapat mengancamnya di prefektur Clear River adalah Helicover Parosa. Saat dia bertanya-tanya tentang hal ini, seorang tetangga datang. Li Qingshan mengaktifkan formasi dan mengundang Rusin ke dalam kediaman. Kamu akhirnya kembali. Apakah perjalananmu berjalan lancar? Rusin mengamati tempat tinggal yang sangat luas itu dan menjadi lebih percaya diri dengan penilaiannya. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, mengapa dia membuat tempat tinggal mewah seperti itu? Mungkin disengaja atau tidak, namun masih ada beberapa bekas cakaran besar yang aneh di lantai hunian. Bukan itu saja hal-hal yang mencurigakan. Tidak mengherankan jika Little N menolak membiarkan orang-orang itu masuk. Kalau tidak, siapapun akan menganggapnya aneh. Dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pria misterius di hadapannya. Sekilas, dia tidak berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Auranya juga sama, namun, sikapnya telah berubah. Dia menjadi lebih bersemangat, percaya diri, dan penuh semangat juang. Dia hanya merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat. Tidak apa-apa, tahukah kamu kemana N kecil pergi? Petik 2. Li Qingshan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Hubungan mereka telah mencapai tingkat di mana mereka dapat memahami satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Mungkin karena dia telah menjadi suci, tetapi ketika dia melihat Rusin lagi, nafsunya semakin memudar. Dia lebih menghargai persahabatan mereka. Meskipun ia memendam cita-cita besar, mendapatkan kecantikan terhebat di dunia sebagai istrinya, kecantikan adalah hal biasa, namun orang kepercayaan jarang terjadi. Master Annihilum Light Chan dari Biara Chan Devanaga telah datang, tapi dia tidak mengizinkannya masuk, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kembali ke 100 aliran pemikiran bersama-sama. Tuan Chan Cahaya Annihilum, katakan padaku apa yang terjadi. Petik 2. Mata Li Qingshan berbinar. Bayi aneh di bawah tanah benar-benar sangat kuat. Sebagai biksu kepala halaman bodi di Biara Chan Devanaga, Guru Annihilum Light Chan pasti mengetahui nyanyian Devanaga. Bukankah akan berhasil jika dia memberikannya pada Little N dan menukarnya dengan bulu burung phoenix? Tentu, batu spiritual untuk setiap kata. Itu sudah 30 kata sebelumnya. Mengingat persahabatan kita, aku akan menganggap itu sebagai hadiah gratis. Rusin mengulurkan tangannya seolah itu adalah hal yang biasa. Persahabatan kita sungguh berharga. Yang mengejutkan, Rusin mengerutkan kening dan mulai berpikir. Sepertinya dia serius mempertimbangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba, alisnya kembali terangkat. Sebenarnya kami tidak terlalu memiliki persahabatan. Serahkan batu spiritual itu, atau saya menolak menjawab pertanyaan berikut. Apakah saya novelisnya, atau Anda novelisnya? Apakah cerita Anda sangat berharga? 55 batu spiritual. Oh, tidak, ini 61. Dan saya harus menambahkannya, jumlahnya 68. Tidak. Dasar wanita terkutuk, kamu bahkan memasukkan kalimat sebelumnya. Dan Anda masih menghitung. Anda pikir Anda bisa mengetahui jumlah kata dengan berbicara kepada diri sendiri. Petik 2. Apakah kamu ingin mendengarnya atau tidak? Baiklah, beritahu aku. Li Qingshan tidak akan pernah memberinya satu pun batu spiritual. Tolong selesaikan rekeningnya dulu. Li Qingshan menghela napas dan langsung melemparkan tumpukan besar batu spiritual. Rusin tidak menahan diri sama sekali. Dia menerima batu spiritual itu sambil tersenyum dan berkata, dahulu kala. Paling lama beberapa hari. Kamu pikir kamu sangat pintar. Tahukah Anda apa yang akan saya katakan? Dahulu kala, ada seorang anak bernama Cutian. Dia adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Dia cerdas dan baik hati. Anggap saja aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Saya tidak akan menagih Anda dan menyelamatkan Anda 4 batu spiritual. Hehe. Petik 2. Hehe pantatku. Anda harus mengenakan biaya untuk kalimat ini, bukan? Ini sudah lebih dari 20 kata. Petik 2. Itu benar. Setelah Li Qingshan sepenuhnya memahami penampilan, sosok, dan latar belakang keluarga Cutian, dia akhirnya mendengar Rusin berkata bahwa Cutian telah berhasil membangun fondasinya dan datang ke Gunung Lian untuk menantangnya. Dia tidak bisa tidak fokus. Pada saat itu, ceritanya tiba-tiba berakhir. Kamu sudah menghabiskan semua batu spiritualmu. Jika kamu masih ingin mendengarkan, silakan terus membayar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.